sampai uang punya MM-an itu kan luar biasa kan. Iya. Hancurnya itu kan rumah jual, mobil jual, semua jual, nggak ada sisa. Tanah jual semua. Orang berjudi ini dia akan bertobat kalau duit nggak ada. Itu pasti itu Iya. mas. Allah tidak akan merubah suatu kaumnya jika kaumnya tidak mau berusaha. Di situ titik balik yang membuat saya berpikir mas. Kita upgrade diri kita, banyakkan skill kita. Apa yang kira-kira yang jadi peluang, yang jadi hobi kita, kita kembangkan. Itu mantep tuh teman-teman. Ini beneran deh. Ini kalau lu udah nonton ini videonya lumayan panjang nih. Jadi kalau kalian nggak nyimak bener-bener itu udah rugi. Main A di sini gua usaha masih sekarang nih 1 juta, sedangkan gua mau libur lagi gua udah nggak bisa. Halo teman-teman, video kali ini gua kedatangan tamu jauh-jauh nih dari luar kota, dari Jogja. Ya, Mas Franky ya. Siap. Jadi Mas Franky dulu nih udah sempat ngobrol nih di podcast cuman via online. Nah, mencoba meluangkan waktu buat kesini gitu ya. Siap. Oke, siap. Mas Franky, kita aja ya. Kita tadi udah ketawa-ketawa di belakang ya. Iya, Kita nggak usah kaku lah, santai aja. Dari Jogja nih ke sini tadi tujuannya buat apa? Jadi gini bang, ceritanya awalnya ini kan karena kita baru merecovery diri kita lah. Kita mengsugesti pemikiran kita lah yang baik-baik ya. Ya. Jadi kita berpikir jangan sampai kita seperti dulu bang, mencari uang dengan cara singkat. Akhirnya kita menghalalkan segala cara, nipu, membohong dan sebagainya macam kan. Jadi lebih bagus ya kita survive aja. Apapun yang kira-kira berpeluang uang ya kita tangkap selama barang itu halal kan. Kita kan udah berjanji dalam hati kita ndak mencari uang dengan cara yang haram lagi kan. Udah cukup dulu kita belajar dari pengalaman kan. Udah kita hancur, masa kita mau jatuh ke lubang yang sama dalam 2 kali kan nggak mungkin. Jadi singkat cerita, saya punya project itu ditawarin selama saya berpetualang seperti ini. Iya. Berpetualang, jadi saya mencari hasil-hasil alam yang ada di Indonesia. Di judulnya mungkin singkat cerita aja nih yang di judulnya tuh sampai dengan emas di Jogja, terus sekarang ke Jakarta. Itu awal mula dulu nih proses kecanduannya terjerumus judi online itu gimana sih? Kalau judi online tuh awal mula ceritanya itu ngumpul dengan teman-teman. Saat itu teman-teman itu kan main cemi ya waktu itu. Waktu itu judi 2012 itu cemi lah. Cemi wah, kayaknya asik banget nih kan. Saya juga memang dari dulu offline-nya juga senang main cemi kan. Wah ini nampaknya lebih enak kan, main di rumah bisa dapat duit kan. Itu kan pemikiran kita. Kita kan judi online sama offline kan beda mas. Iya. Kalau offline itu masih bisa kita rem. Tapi kalau online tuh nggak bisa direm-rem lagi. Malah otak kita setiap hari berpikir itu terus kan. Oke. Nah kehancuran di judi online dulu tuh sampai emas bisa dibilang ke Jogja ya. Jadi punya masalah besar lah waktu kecanduan judi online berproses itu gitu. Gimana sih hal-hal apa aja yang dialami dulu? Yang pertama ya, yang pernah saya ceritakan itu memang uang yang ready ya, uang yang pernah kita punya lah, yang sampai ya enggak banyak tapi ya lumayan lah saat itu untuk kategori umur 27-28 tahun itu sampai uang punya MM-an itu kan luar biasa kan. Jadi lumayan lah waktu itu. Sampai hancurnya itu kan rumah jual, mobil jual, semua jual, nggak ada sisa. Tanah jual semua. Karena itu. Sampai akhirnya kan itu buat judul semua. Semua untuk judul. Itu berarti saat itu kalut banget gitu ya. Kalut benar. Karena pertama sebenarnya judul itu bukan masalah cari uang sebenarnya Mas. Gabut awalnya. Gabut iseng-iseng kan? Iseng-iseng. Nah, akhirnya keterusan. Akhirnya ya kita pun semakin jauh karena orang berjudi ini dia akan bertobat kalau duit nggak ada. Benar. Itu pasti itu Mas. Udah karena kita, kalau saya nggak pernah jatuh bangun Mas, memang maksudnya itu memang nggak pernah berhenti main enggak, memang full. Saya dari kecil memang udah hobi main dindong dulu Bang. Mas tahu dindong kan? Tahu. Senang saya main dindong dulu dari kecil memang. Memang udah karena lingkungan kan, memang judi. Jadi sabung ayam dan sebagainya macam itu memang kita hidup di lingkungan itu. Jadi begitu dapat mempermudah akses kita untuk berjudi, ya jadi kita makin parah dong. Udah punya background basic judi dulu ya. Udah, jadi udah trigger semua Bang. Jadi apa yang itu kan masuk semua ke kita. Offline dulu udah pernah ngalamin deket hubungannya, habis itu ada online langsung kesikat ya. Habis di situ lah habis-habisannya kan.
Kita itu mungkin waktu itu Tuhan ngasih saya kesempatan lah saat itu. Terima. Saya tidak ada mengeluarkan uang sepeser pun. Memang ya saya dibilang pintar enggak, bodoh enggak, tapi ya kalau untuk ngerjakan soal itu mudah untuk saya. Makanya saya bilang mungkin karena saat itu ya Tuhan ngasih kesempatan awalnya. Tapi kesempatan itu enggak bisa saya ambil, malah makin parah. Saya minjam uang sampai ratusan juta untuk itu kan. Karena sebelum saya jadi, saya pernah minjam uang juga MM-an juga di bank, tapi enggak ada masalah kan. Enggak pernah ada tunggakan dan sebagainya macam, BI checking yang masih bagus. Tapi malah begitu. Ya gini Mas, kalau jadi itu kan tidak bisa menambah, berkurang udah pasti. Jadi saat kita enggak masuk kantor itu kan potongan tunjangan kita kan dipotong. Jadi kita tinggal di kampung orang dengan pemasukan yang tidak ada, yang biasa kita loyal menghabiskan uang dengan berjudi itu, mungkin waktu itu pemikiran saya kan itu cara mudah untuk mendapatkan uang. Tapi di situ Mas, saya habis uang untuk judi, yang saya ceritakan saya ditipu orang lagi kan. Uangnya dibawa orang. Iya, ingat itu gua cerita itu. Itu benar-benar fase terburuk Mas, sampai sekarang saya masih trauma dengan hal itu Mas. Karena apa? Salah satunya seperti tadi Mas. Saya ini mau berbuat baik dengan orang. Saya tidak ada niat sedikit pun dalam hati saya mau nipu, mau apa orang, tidak ada. Memang lillahi ta'ala kita mau cari berkahnya sekarang ini Mas. Tapi kita terkadang dibodoh-bodohin orang. Kita mau benar nih, kita tapi dibodoh-bodohin. Seperti itulah waktu uang saya ditipu orang itu Mas. Jadi saya harus mengganti uang orang yang dibawa apa? Uang orang yang nanam saham sama saya itu mungkin sekitar, kalau ditotalkan sekitar sekarang itu masih 1,3 sampai 1,8 miliar lah. Itu waktu dalam proses berjudi itu. Berjudi online juga, tapi kan ditipu juga, jadi bertumpuk-tumpuk Mas. Jadi saat itu memang posisinya kita ya, manusia mana sih mampu bertahan Mas, kita bukan orang yang taat kan, tapi di situ memang titik kehancuran, ditambah kita kita divonis dengan teman-teman kan, dibilang penipu, dibilang bangsat. Orang kan nggak tahu kondisi saat kita alami saat bagaimana untuk merecovery. Sebenarnya kita bisnis mobil itu kan sebenarnya awalnya kan kepengen kita memperbaiki ekonomi kita yang udah hancur. Kan itu niat awalnya, tapi malah lebih parah lagi. Seandainya ada yang nonton, ada orang yang pernah sangkut sama saya atau orang yang pernah saya hutangin lah, atau saya pinjam uangnya, bersabar. Begitu saya ada uang, saya akan kembalikan. Dan hutang-hutang orang Mas yang saya pinjam, masih ada catatannya tempat saya Mas, selalu saya bawa kemana-mana Mas. Karena itu yang menjadi motivasi saya untuk cari uang Mas. Jadi orang yang pernah saya hutangin atau pernah saya pakailah uangnya untuk berjudi ataupun berbagai macam lah, itu nggak usah khawatir, saya akan kembalikan. Walaupun saya minta waktu itu. Saya ibaratnya pergi, bukan saya kabur, enggak. Saya pergi hanya untuk mencari uang untuk mengembalikan hutang-hutang yang telah saya pinjam. Sekarang kalau saya tetap bertahan, apakah saya bisa mengembalikan uang orang? Enggak bisa kan? Betul. Saya masuk penjara pun enggak akan menyelesaikan masalah. Betul. Kan gitu yang saya maksud. Jadi saya pergi bukan berarti saya kabur. Enggak, saya enggak kabur. Saya tetap, catatan hutang itu masih ada di bukunya Mas. Sampai sekarang di dalam tas saya masih ada Mas. Kemanapun saya bawa catatan itu. Hutang si A, hutang si B, sampai 100 ribu pun atau 1.000 rupiah pun masih saya catat Mas. Karena hati saya tuh, saya pengen berubah. Saya pengen, walaupun gimana ya Mas ya, namanya hutang tuh dibawa mati. Betul. Kita nggak mungkin kita mati. Makanya saya selalu memotivasi diri Mas ya. Saya nggak mungkin mati. Saya tidak cepat mati karena saya masih banyak utang. Karena orang yang mati itu rezekinya udah habis di dunia. Ya kan? Motivasi untuk diri sendiri. Karena saya di kampung orang, saya tidak tahu kapan saya meninggal, kapan saya tidak tahu. Karena hanya niat yang baik. Karena saya memang berusaha Mas. Saya pengen jadi orang baik. Basic saya memang public speaking Mas. Memang saya senang marketing, saya senang berdagang. Itu senang saya. Jadi kalau saya bertahan gaji ya, alhamdulillah sebenarnya 6 juta lebih satu bulan. Dengan hutang saya yang 1,8 itu tidak akan mungkin saya bisa mengembalikan orang-orang Mas. Hutangnya berarti 1,8 M sekarang ya. Wah,
Waduh, ya. Nggak akan mungkin saya bisa kembalikan, Mas. Betul. Nggak mungkin saya korupsi kan? Iya. Nggak mungkin saya harus nipu-nipu orang lagi. Nggak mungkin, Mas. Itu udah nggak mungkin. Saya udah nggak mau berpikir sampai sejauh itu, Mas. Saya harus pergi hanya untuk mencari apa ya, ibarat kata orang tuh hanya untuk membayar hutang-hutang orang. Iya. Kan nggak mungkin, Mas. Menukar kebahagiaan dengan keluarga hanya pergi. Nggak mungkin, Mas. Apa yang harus saya lakukan untuk membuat harum nama saya? Udah nggak bisa. Iya. Namanya jahat itu, Mas. Kalau belum kaya masih tetap jahat, Mas. Kalau kita udah kaya baru orang bilang kita baik, Mas. Ini maaf ngomong, Mas. Ini maaf ngomong. Negara kita nih paling banyak koruptor, Mas. Dia di lingkungan masyarakat, dia dibilang koruptor, tapi begitu dia di lingkungan masyarakat karena dia kaya, semua salam cium tangan sama dia, Mas. Kan seperti itu. Setuju. Ini Konoha, Mas. Iya. Jadi kita harus menyikapi itu, berarti tingkat kehormatan kita tuh dinilai dari materi, Mas. Bukan dari status apa. Status sosial tuh dinilai dari materi, Mas. Bukan dari segi kamu mau siapa bukan. Jadi saat maaf ngomong, orang penggali kubur yang penggali kubur yang ngajar ngaji itu lebih terhormat, Mas. Tapi dianggap apa? Karena mereka enggak punya uang. Betul. Jadi dianggap tuh enggak ada apa-apanya. Makanya saya sekarang itu, Mas, memang niatkan dalam hati seperti itu, Mas. Dan saya pun merasa seandainya pun ada keluarga saya, teman-teman saya yang nonton ini, saya cuma ingatkan, Mas, kalian jangan menilai orang saat orang tuh hancur. Kalau memang tidak pernah merugikan kalian, jangan kalian ikut-ikutan menyampaikan seolah-olah kalian menjadi korban saya gitu loh. Jadi bilang yang tidak pernah minjam uang dibilang pernah minjam. Jangan, karena roda ini berputar terus. Betul. Kita nggak tahu nasib orang. Hari ini mungkin kalian bisa jadi pegawai negeri yang sukses. Siapa tahu nanti saya jadi anggota DPR Komisi 3, saya bisa ngurus-ngurus kalian kan gitu ibaratnya. Kan kita nggak tahu nasib orang, Mas. Benar. Siapa yang tahu, kayak seperti ibaratnya yang sekarang di Indonesia kan kayak Hercules, apa semua itu kan. Hercules tuh masih, saya sampai sekarang tuh sangat kagum dengan beliau tuh. Kenapa? Dia seorang preman, tapi puasanya Senin Kamis jalan terus. Nyangu anak yatim jalan terus. Orang nggak pernah nilai kebaikannya, yang jeleknya terus diingat. Jadi kita, Mas, kalau dengar omongan orang terus sampai di lubang kubur pun kita nggak bisa hidup, Mas. Jelek terus, Mas. Jadi dengan saya bisa ngomong kayak gini, Mas, karena kondisi yang memaksa saya untuk berpikir seperti ini, Mas. Oke, kita lanjut lagi setelah Mas keluar dari ini. Mas berarti keluar dari daerah Mas ini dalam rangka untuk mencari rezeki untuk nyaur-nyaur utang itu tadi. Betul. Itu proses-prosesnya gimana itu? Saya, Mas, karena basic saya kan marketing. Saya hobi jualan. Saya hobi apa? Itulah saya baca-baca buku sejarah, Mas. Saya juga ada baca buku kan, ya mengenai marketing lah, memperdalam memperdalam skill lah. Belajar bahasa Inggris, saya belajar semuanya kan. Jadi memperdalam lah. Jadi saya mencari, Mas. Kemarin itu saya sempat ke Surabaya, keliling. Surabaya, masuk setiap gudang. Nawarin produk-produk apa yang kira-kira bisa saya masukkan, Pak. Apa yang bisa saya masukkan, Pak. Saya bisa cari. Dari Surabaya saya pergi ke Jawa Tengah. Saya pergi ke Lampung, saya pergi ke Aceh, saya pergi ke Palembang, keliling, Mas. Itu dalam rangka menjemput rezeki. Hanya menjemput, itu pun belum tentu ada hasil, Mas. Saya dapat uang kemarin, Mas, lillahi ta'ala itu ada 7 juta saya dapat uang. Dari saya jual rempah-rempah tuh namanya Velvet Tamarin. Itu keranji asam itu jarang, Mas, orang tahu. Itu Velvet Tamarin itu kan untuk sejenis apa ya? Kosmetik dan sebagainya macam lah, untuk obat-obatan ya. Saya dapat ikan itu kan tumbuhan hutan. Jarang ada di kebun. Saya dapat itu, Mas, alhamdulillah kemarin dapat 7 juta. 7 juta itu saya pergi, Mas, untuk saya pergi ke Lampung, ke Palembang hanya untuk cari kopi. Karena saya punya, kemarin ada ditawarin saya teman masukkan kopi ke Semarang itu untuk pabrik kopi. Saya cari di mana kopi yang robusta yang kualitas terbaik, saya bawa, Mas. Saya bawa ke Semarang. Bolak-balik itu ongkos berapa, Mas? Yang ketemu founder itu ya buat rempah-rempahnya. Iya, rempah-rempah yang dia mintanya kan, karena saya kan dapat bayarnya itu meminta pinang unlimited.
dan harganya pun bagus, keuntungannya pun bagus. Sudah saya jelaskan sama foundernya. Malahan saya tidak mau berurusan masalah uang. Kalau kira-kira ragu sama saya, ngomong sama buyernya, saya di tengah-tengah. Tapi pembagian saya harus jelas. Jadi Mas Franky ini sekarang sedang fighting untuk menjemput rezeki. Itu kondisinya sudah stop judi online. Gitu ya. Betul. Jadi waktu di daerah pun itu udah stop sebenarnya. Udah sebenarnya Mas. Saya udah berhenti kan udah 4 tahunan. Iya. Saya udah memang betul-betul udah. Makanya saya kalau lihat pemain-pemain baru, itu saya ketawa sendiri Mas. Yang dia cerita tentang kekalahannya dan bagaimana macam. Makanya saya paling tidak senang kalau lihat orang menceritakan kekalahannya dengan jumlah itu jangan. Karena kamu tuh kan cuma berkaca bajumu sendiri. Kamu tidak tahu baju orang. Betul. Karena kita kan punya prinsip Mas, kalau kita ketemu sama orang, kosongkan air di gelas. Setuju. Jadi kita jangan menunjukkan seolah-olah kita yang paling besar daripada orang. Yes. Ya aku sendiri disclaimer, aku selalu bilang jangan mengkotak-kotakan soal masalah kekalahannya berapa, finansialnya berapa, karena dampaknya ini yang paling penting gitu kan. Karena efeknya itu akan terjadi. Makanya saya selalu ini Mas sama teman-teman yang sama-sama lah mungkin sekarang udah mau hijrah dan sebagainya macam. Yakini ya dalam diri kita. Mungkin kita tidak bisa berhasil, tapi kita buat anak-anak kita lebih berhasil daripada kita. Seandainya kayak saya, anak saya laki-laki semua, ibaratnya anak-anak saya harus jadi orang. Apapun itu, mungkin bapaknya ini dibilang orang apa-apa, ya tapi umur kita tidak tahu, rezeki kita tidak tahu, semua nasib itu pasti ada jalannya. Karena cemoohan, hinaan, cacian, makian itu akan menjadikan kita kuat Mas. Ya kalau udah kepikiran main judo lagi, kali aja dikasih menang muak, gitu. Mas. Muak. Efeknya itu loh yang saya rasakan. Jadi muak. Apapun itu. Makanya saya bilang, walaupun saya tidak punya uang Mas, sampai tidak punya uang pun saya tidak akan mau bermain itu Mas. Karena apa? Sakit Mas. Kalau diingat masa-masa tuh sakit Mas. Nah itu teman-teman. Nah mestinya tuh pola pikir kalian sudah sampai kayak Mas Franky ini. Jadi dalam kondisi apapun, karena udah tahu dampaknya kemarin-kemarin itu dalam rusak gitu kan, ya harus kayak gini. Kalian harus fighting, betul-betul harus berjuang. Ya kita jemput rezeki, kita nggak tahu datangnya dari mana. Yang penting berjuang terus aja. Ini kalau aku lihat Mas Franky ini posisinya udah apa ya, udah siap untuk menghadapi problematika kehidupan di depan gitu loh. Gua harus fighting kayak gitu ya. Iya. Jadi kan itu perlu dicontoh gitu loh. Jadi kebangkitan tuh nggak melulu soal nanti lu jadi kaya, itu bukan. Ini mentalnya sudah bener kayak gini jadi bangkit. Jadi kalaupun kita berpikir kan seperti ini Mas, kebanyakan pejudi. Bagaimana cara aku membayar hutang? Pertanyaan itu yang selalu menghancurkan kita Mas. Itu yang membuat kita tidak akan berhenti berjudi. Benar. Bagaimana cara aku membayar hutang? Pertanyaan itu yang selalu terdengar di telinga. Uangnya udah tadi dipakai, nanti habis. Itu pertanyaan itu yang akan menghancurkan kita sendiri Mas. Pertama kita akan jadi malas. Yang kedua akan mencari uang yang cepat dapat. Yang ketiga Mas, menghalalkan segala cara untuk dapatkan uang. Akhirnya untuk jadi modal. Dapat uang nih, niatnya untuk nyanggu utang orang, akhirnya diputar dulu lah untuk itu Mas. Jadi kesalahan berpikir rata-rata pejudi yang tidak bisa bangkit itu di situ Mas. Jatuh, timbul, jatuh, timbul. Jadi udah timbul, jatuh lagi. Karena apa? Dia memikirkan uang yang hilang. Betul. Kalau bisa itu, ya bukan saya bilang enggak menyesali uang yang hilang. Tapi kita sesali pun enggak bisa kembali kok. Betul. Yang kita pikirkan seperti kita ini ya, teman-teman semua yang ada yang mendengarkan podcast ini, kita upgrade diri kita. Kita banyakkan skill kita. Apa yang kira-kira yang jadi peluang, yang jadi hobi kita, kita kembangkan. Karena kita enggak bisa seperti kita main judi berharap dengan bandar dapat uang, modal 1 juta dapat 100 juta, enggak bisa. Kita harus fight karena kalau Tuhan kita minta itu unlimited, tidak terbatas. Kita mau minta nih, kita berharap sama yang di atas dapat rezeki. Misalnya jatahnya 1 juta. Kalau yang di atas bilang kita mau kasih 1 miliar, kun fayakun Mas. Betul. Terjadi maka terjadilah. Makanya jangan kita berpikir, kita harus mengafirmasi pikiran kita. Kita nih dikasih cobaan gini karena kita mau jadi orang kaya. Gitu aja. Jadi kita punya semangat hidup. Iya. Itu dengerin teman-teman. Ini bagus banget ini teman-teman. Dan satu lagi yang paling penting, paling dasar untuk kalian bisa fighting, jangan mengkambing hitamkan orang lain. Betul. Ini kan kesalahannya Mas sendiri, murni. Betul. Pergi dari rumah teman-teman,
buat mengais rezeki untuk bayar-bayar utang itu. Nggak nyalahin siapa-siapa. Dan kesini ke studio gua ini atas dasar kemauan Mas Frenggi sendiri. Kemauan beliau kepengen kesini, kepengen ngobrol, kepengen ngopi-ngopi. Jadi kalian tuh coba pola pikirnya tuh dibenerin gitu loh. Kayak Mas Frenggi ini kadang-kadang gua terus terang agak kesel ngelihat orang yang mereka hidupnya kacau gara-gara judol, ya kan? Tapi muka menghitamkan orang lain gitu loh. Pemain judi itu pintar bersandiwara, Mas. Pemain film terbaik. Kalau Piala Oscar tuh mungkin yang didapatkan memang pemain judi, Mas. Karena memang sangat luar biasa mendramatisir sesuatu. Itu yang menjadi bibit. Makanya gini, Mas, kadang kalau maaf gimana ya? Kita berpikirnya kalau memang yang belum sembuh, Mas. Saya bilang saya belum sembuh, Mas. Yeah. Saya tapi berikhtiar, istiqomah. Yeah. Judi itu enggak bisa sembuh. Seperti orang yang memakai yang terlarang. Iya. Itu kan enggak bisa sembuh total. Iya. Masih ada nyangkut di dalam pikiran karena terekam di otak kan. Iya. Tapi bagaimana cara kita menghindari pemikiran-pemikiran yang seperti itu? Betul. Kalau misalnya teman-teman yang baru mulai mau berhenti judi, kalau bisa jangan sering sendiri. Karena semakin sendiri banyak termenung, berangan-angan terlalu tinggi. Betul. Akhirnya nanti megang HP, coba-coba ada 25.000 deposit, dapat dikasih 500.000, besok nyandu, nggak bisa hilang-hilang gitu, Mas. Jadi kita kayak saya ya, saya bukan berarti menggurui, tidak. Saya tidak mengajak teman-teman untuk berhenti, tidak. Tapi lihatlah hukuman yang telah saya dapatkan setelah saya melakukan itu gitu loh. Tadi kalimat mengupgrade diri ini penting nih dalam kondisi Mas fighting. Mas masih punya pikiran buat upgrade diri biar ke depan ya cara berpikirnya semuanya lebih baik gitu ya. Sampai belajar bahasa Inggris segala macam gitu kan dalam usia yang sekarang nih dalam kondisi Mas juga sedang fighting nyari rezeki gitu kan. Betul. Ya itu kan dalam rangka buat mengalihkan pikiran-pikiran negatif. Toh hasilnya juga positif gitu kan ya. Ya mungkin yang sering gue bilang tuh kalian tuh ikro gitu loh, belajar gitu. Allah tidak akan merubah suatu kaumnya jika kaumnya tidak mau berusaha. Di situ titik balik yang saya membuat saya berpikir, Mas. Yang kedua, Mas, Rasulullah di Mekah itu dia dihina, Mas, dibilang orang gila. Pernah ke langit ketujuh ketemu sama Tuhan. Dia pergi ke Madinah, dipuja, Mas, di Madinah sampai dia bisa sebesar sekarang. Itu yang menjadi pikiran saya, Mas. Berarti saya tidak bisa di kampung saya harus hijrah. Karena tidak tahu kapan Tuhan menjawab doa saya. Tapi yang jelas saya ikhtiar dulu, Mas. Terlepas daripada bagaimanapun hasilnya, yang penting saya udah berusaha. Saya serahkan sama yang di atas, Mas. Mau saya dapat rezeki, mau enggak. Makanya saya bilang, Mas, saya kadang-kadang udah tidak tahu mau dapat uang dari mana, Mas. Anak mau berangkat sekolah atau apa kan, mau dapat uang dari mana coba. Saya selain kursus bahasa Inggris, saya ikut sertifikasi untuk bone setting, untuk pijat-pijat yang bunyi-bunyi itu, kretek-kretek itu. Saking biar ya sebanyak-banyaknya lah, karena saya pikir itu akan jadi bekal saya, Mas. Saat saya tidak ada uang, saya pergi ke pasar, mau diurut enggak, Pak? Ya dapat 20.000, dapat 10.000, yang penting upgrade diri pokoknya ya. Ya untuk makan yang penting. Untuk makan. Karena dah saya bilang, Mas, saya berusaha untuk cari uang yang halal, yang berkah. Uang yang tidak halal itu percayalah, mungkin bukan di dia habisnya, tapi mungkin di anaknya, mungkin ya Pak, pasti itu. Hukum tabur tua itu pasti, Mas. Makanya saya selalu, Mas, kemanapun saya tetap membawa catatan hutang saya. Karena apa? Itu akan saya ingat. Setiap mau tidur saya lihat, oh saya belum bayar hutang ini. Biar saat, makanya saya bilang berapa kali kan tadi seandainya orang teman saya, keluarga saya yang melihat podcast ini bilang, oh dia ada hutang saya ingat semua hutang yang udah saya utangin. Dan saya akan membayar. Saya minta waktu aja. Entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau berapa tahun. Saya akan ingat itu. Dan podcast ini kan jejak kita kan tidak bisa dibohong. Tidak bisa dilupakan. Ingat podcast ini. Dan saya akan selalu ingat utang-utang akan saya sanggup semua. Karena waktu kalau Tuhan udah mau buka pintu rezeki, Mas, betul, nggak ada yang bisa menahannya, Mas. Setuju. Makanya saya selalu berpikir positif aja, Mas. Dimanapun, kapanpun. Saya cerita sama Mas tadi kan, saya pergi ke Palembang, pergi ke Aceh, pergi ke Lampung, pergi keliling sampai ke NTT. Itu belum tentu ada hasil, tapi saya yakin, insya Allah saya pasti, karena saya betul-betul senang kerja yang
seperti kita negosiasi dan sebagainya macam itu saya senang. Itu yang saya salut itu, berjuangnya ini teman-teman. Jadi selain ya kan udah ada ini Roma Irama udah ngomong dari dulu usaha dan doa gitu kan, ya berjuang gitu. Dan gue salut lagi soal tadi itu bener. Jadi kalau aku juga sama megang prinsip kayak gitu. Jadi kita mau kaya itu tinggal mau milih aja. Lu mau milih cara bener apa cara nggak bener. Kalau yang cara nggak bener mungkin saja lebih mudah. Tapi ya endingnya kalian bisa ngeliat sendiri nanti gitu. Dan aku memilih untuk cara kaya yang bener. Agaknya aku pernah share juga waktu itu di video-videoku. Agaknya kalau memilih untuk kaya nggak bener, agaknya mungkin 10 tahun yang lalu mungkin kayak aku udah kaya raya dengan cara nggak bener gitu loh. Dan saat itu aku meyakini bisa kaya raya gitu. Tapi aku nggak memilih itu. Aku memilih dengan cara kaya yang bener. Kayak Mas tadi juga sama kan, sedang berjuang memilih dengan cara kaya yang bener. Ya kan, ya meskipun butuh proses, butuh perjuangan, kita udah prospek ke sono ke sini ke daerah, ke kota-kota, tapi belum ada hasil. Tapi beneran deh, setuju kun fayakin tadi Mas bilang, kun fayakun. Kalau nanti udah jalannya ketemu, insya Allah kayaknya Mas nanti duitnya bisa ratusan kali lipat dari yang kemarin hutang dan kekalahan Mas kayak gitu kan. Ini nih penting nih, pola pikir ini yang Mas ada ini harusnya disalurkan sama teman-teman nih, dan teman-teman nih harusnya bisa mencontoh pola pikir dari Mas Franky ini, karena gue sendiri ngeliat perjuangan sampean itu merinding terus terang gitu kan. Hasil dampak dari judul harus keluar dari kota kesono kemari, berjuang yang bisa dibilang belum tentu ada hasil, tapi nggak putus asa, ini kan penting gitu loh. Nah, menurut pandangan Mas nih, secara mental nih, orang-orang yang masih sekarang masih putus asa karena judulnya itu tadi, kenapa nggak berpikirnya kayak Mas, itu gimana? Karena gini Mas, orang perjudi itu salah satunya pasti pemalas. Dan dia banyak pikiran nanti pun cari uang capek-capek, di sini enak kok dapat uang, sebentar aja sekali 3 kali putar udah dapat. Ya kan? Pemikiran seperti itu. Jadi kalau judi Mas, mau makan nggak mau, berinteraksi dengan masyarakat nggak mau, buka handphone WA orang pun nggak mau Mas. Orang WA orang nelpon, gangguin orang masih naik-naiknya kan. Seperti itu kan orang penjudi. Makanya mereka begitu mereka jatuh, mereka yang dipikirkan hanya 2, bundir, ya kan? Itu aja, bundir. Dua ini ya, karena udah habis. Bagaimana cara mengembalikan uang orang? Yang jadi pertanyaan itulah, begitu mereka dapat uang, mereka akan tertrigger untuk main lagi Mas. Pasti itu kembali Mas. Kalau dia berpikir, wah bagaimana nih mengembalikan hutang orang, di situ akan main lagi. Seterusnya dapat uang sampai kapanpun tetap main terus. Mas gak berpikir kayak gitu, kenapa? Saya gini Mas waktu itu, saya berpikirnya ketika saya dapat uang, saya untuk main nih. Saya contoh untuk main nih. Tak pernah menang, ngapain harus main lagi? Sekarang main lagi, kembali lagi kemarin. Kan sebenarnya langkah kita udah ke 10 nih, mundur ke belakang lagi Mas. Otak kita pun jadi malas lagi, malas berinteraksi orang, malas mencari informasi tentang apa-apa lagi, malas mencari bayar-bayar lagi. Udah kembali lagi tuh back to basic lagi Mas. Kembali ke pemikiran awal. Jadi yang udah kita core i berapa itu jadi kembali ke Pentium lagi Mas. Betul. Pentium 4. Untuk apa Mas sekarang? Makanya saya sampai Mas, kalau misalnya nih, saya selalu ngomong, seandainya nih saya punya buyer, saya kenalkan buyer atau gimana ya, berurusan masalah uang. Kalau memang dia tidak percaya sama saya, kalian berkomunikasi, yang penting komisi saya tetap saya ambil. Seperti itu aja. Jadi saya tidak megang uang kalian, yang penting kita kepercayaan aja. Tanpa saya kalian tidak bisa ketemu, kan tidak terjadi transaksi. Gitu aja Mas. Jadi kalau memang tidak dipercaya masalah uang, saya tidak ada masalah, karena saya sadar diri. Bagaimana masa lalu kita kan. Kalau memang orang percaya sama saya, kepercayaan orang itu akan saya ingat Mas. Saya Mas satu, mumpung di podcast ini, saya mau ngomong. Ada satu pimpinan yang akan saya selalu ingat Mas. Walaupun saya dah tidak kerja di situ Mas. Sampai kapanpun saya ingat Mas. Begitu saya kaya, dia yang akan saya cari Mas. Waktu itu saya hancur-hancurnya Mas. Sampai saya pernah tidur di gor, di perpustakaan angker lah ibarat perpustakaan itu. Saya tidur tuh beralaskan kardus Mas. Tidur di situ. Tidak ada yang peduli sama saya Mas. Teman-teman,
teman-teman satu kantor, nih bawa nasi bungkus yang makan makanan pertemuan tuh, disimpan di depan saya mas. Saya belum makan mas dari pagi. Saya minum loh sampai minum air masjid, minum air wudhu. Saking saya, tapi saya nggak pernah minta, nggak pernah, karena saya sadar diri mas. Kita nih dicemooh orang, dihina orang saat kita jatuh ya. Datanglah bapak itu mas, beliau itu luar biasa mas. Beliau orang Batak, tapi sampai sekarang tuh jasanya nggak pernah saya lupa mas. Dan dimanapun saya ngomong, begitu saya kaya, beliau yang saya cari mas. Dan saya bilang inilah, walaupun saya nggak kerja di situ lagi ya, ini pak yang dulu pernah bapak. Karena saat kita hancur mas, yang kita ingat tuh orang yang membantu kita mas. Bukan orang yang datang ketika kita itu ndak. Kau mungkin dulu menghina aku, oke, ndak apa-apa. Kita ndak dendam, tapi kita ingat. Kan gitu mas ya. Betul. Jadi kita ndak, untuk apa dendam sama orang itu hanya merusak hati mas. Setuju. Dan saya satu juga mas. Sekarang saya tidak pernah berpikir jahat tentang orang mas. Mau orang ngomong apa tentang saya, mau gimana pun dengan urusanmu lah. Karena otakku tidak cukup berpikir yang untuk memikirkan kejahatan yang kamu pikirkan tentang aku. Udah. Betul, kita nggak bisa ngontrol persepsi orang ke kita. Ya? Kan gini mas lagunya. Orang mau tahu tentang kita tergantung siapa yang bernyanyi mas. Siapa yang bercerita. Kalau orang bercerita pro dengan kita, ya tetap cerita yang baik-baik. Kalau yang jahat ya mau kita baik pun tetap dibilang jahat. Makanya seperti saya baca komentar-komentar yang ada di video, kadang-kadang ada buzzer-buzzer nih atau orang-orang yang hate saya gitu, ya nggak suka lah gitu. Kadang-kadang kalau aku baca ini nyebelin banget nih. Tapi kalau kita pikirkan atau apa kan kadang-kadang bikin kesel kan gitu. Nah kadang-kadang dicek sama anak-anak gitu. Anak-anak, bang ini komentar kayak gini. Udah biarin, kalau lu nggak suka delete aja, udah ngapain pikirin kayak gitu. Ya kan, kalau nggak udah blok aja orangnya, ngapain kita buang-buang waktu buat mikirin. Kita mikirin hal negatif ke orang gitu kan, blok aja udah ngapain gitu. Mikirin diri kita aja susah kan mas. Iya ngapain gitu kan. Sama beliau itu mas, sama bapak itu, saya sampai waktu beliau pindah mas, saya nangis betul mas. Karena ndak ada orang yang saat itu memanusiakan saya mas. Ndak ada orang yang memanusiakan saya. Bukan saya bilang memanusiakan saya, yang dalam artian kamu udah makan belum? Kamu tidur tadi bagaimana? Belikan saya tilam mas, belikan saya itu untuk saya tidur. Betapa itunya perhatiannya dia. Makanya saya sampai saya bilang begitu saya, mungkin sering berulang kali mas, saya begitu saya berhasil, dia orang pertama yang saya cari mas. Bukan orang tua saya. Saya malahan dulu mas sampai ibu saya waktu saya pernah masuk penjara, ibu saya pun tidak mau datang mas. Lihat saya di penjara 4 hari saya tidak ganti baju mas dalam penjara. Tapi disitulah hukum tabur tua itu terjadi mas. Saya tidak pernah jahat sama orang. Orang mau jahat sama saya, mau apa ya terserahlah. Datang di penjara mas, saya dibuat kayak raja mas. Itu di penjara karena apa ini? Karena penggelapan uang ya. Penggelapan uang. Oke. Jadi, berapa hari di penjara? 48 hari. 48 hari. Oke. Terus lanjut tadi. Tidak ada mas yang datang ke tempat saya mas. Ada mas. Senior datang. Yang kita harapkan di penjara itu cuma 2 mas. Kalau tidak ngantar uang, ngantar makanan. Yang lain tidak ada. Datang senior nih, ada 4 orang datang. Nyeramahin saya mas. Ya kali kan nol lah omongan mereka mas. Yang saya perlukan kan cuma kau ngantar makanan, ngantar uang, ngantar pakaian untuk aku, itu aja. Betul. Itu posisi di penjara ya. Di penjara. Siapa sekarang kalau kita, orang tua kita sendiri aja ndak mau datang kan, karena kebodohan kita juga mas. Saya ndak menyalahkan ibu saya, udah. Mungkin dulu saya kesal mas, kenapa ibu saya ndak datang, tapi setelah berjalannya waktu karena kebodohan saya kan. Ya betul. Gitu aja. Saya ndak pernah menyalahkan orang menjauhi saya, ndak pernah mas. Tapi saya akan ingat. Saya lebih gini mas. Kalau pejudi ya mas ya, punya uang tuh ndak ada. Kalau lagi menang dengan orang minjam uang tuh ndak peduli mas. Minjam uang dulu. Oh ndak usah minjam nih, kasih ya. Betul nggak mas? Pejudi semuanya seperti itu. Traktir teman-teman kalau menang. Betul kan? Saya pernah mas di posisi itu. Saya minjamin teman uang. Ya. Saat itu mas saya udah 2 hari ndak makan mas. Memang sampai kayak misalkan kayak weekend panjang seperti ini. Jumat, Sabtu, Minggu. Sehari Jumat, Sabtu saya enggak makan mas. Saya makan kue dari masjid aja tuh. Jadi hari Sabtu tuh saya kelaparan. Saya minta lah nih. Saya ngomong lah dengan teman si A gitu misalnya. Bisa enggak abang minta uang abang yang kamu pinjam kemarin? Tahun kemarin mas. Bukan baru-baru itu, tahun kemarin. Waktu masih jaya-jayanya kan. Dia bilang sama saya, sampai sekarang masih saya ingat mas. Hidupmu tuh hanya merepotkan orang. Padahal saya minta dengan dia tuh hanya meminta hak saya.
Kalau saya ada utang sama dia, mungkin dia bisa ngomong kayak gitu, Mas. Itu saya minta uang saya. Semenjak itu, Mas, saya tidak pernah mau minta tolong sama teman atau minta apa enggak. Seandainya pun saya misalnya lebih bagus saya jalan kaki, Mas. Ibaratnya kalau saya daripada saya merepotkan orang minta antar ini minta itu, enggak saya. Cukup hidup enggak perlu merepotkan orang karena makanya saya bilang hidup kita nih seperti gula dengan semut. Ketika gula itu ada, semut tuh akan berdatangan. Kalau tidak ada gula, tidak mungkin ada semut kan? Seperti itu hidup kita. Kalau kita tidak ada uang ya kayak gini lah. Iya. Aku kadang-kadang juga ini juga nih serba salah atau riskan juga. Kadang-kadang ada teman-teman yang minta gitu ya, minta ada rehab gitu loh. Kadang-kadang minta tolong buat masih mah minta itu bisa tidur di situ dulu nggak, barang sehari 2 hari atau seminggu segala macam. Kadang-kadang ya ini kan gue bukan panti rehab ya, gue mengedukasi via platform di YouTube kayak gitu. Kadang kalau nggak ngebantu bukan soal masalah nggak sayang ini kan, karena gue di sini kantor, rumahnya kan gue bukan di sini. Kalau di rumah juga nggak mungkin bareng keluarga gue, gitu kan. Nah, gue serba salah nih buat mereka. Kadang-kadang mereka mempersepsikannya tuh gue nolongnya nggak full, nggak tulus. Nah, kan beda cerita ya. Harusnya kan kecuali saya kerjasama dengan lembaga yayasan segala macam gitu kan. Panti sosial lah ibaratnya. Betul. Ini kan gue independen kan, untuk nolong kayak gitu kan sangat susah gitu kan. Yang tadi Mas bilang di belakang, bahkan kalau untuk kita mau nolong soal duit aja jangan katanya gitu kan, bahaya gitu kan. Karena terkadang ini kan masih banyak angin surga yang di telinga mereka, Mas. Apalagi kalau yang baru berhenti. 1 bulan 2 bulan tuh belum bisa dikatakan berhenti, Mas. Nggak bisa dikatakan berhenti karena begitu bunyi suaranya itu akan dopaminnya kembali lagi, Mas. Betul. Mulai adrenalinnya terpacu, mulai tangannya gatal. Iya. Aku ada beberapa case juga tuh, ada yang gue kasih duit gitu kan. Ya dulu kayak gitu kan. Sekarang mah gue udah khatam gitu. Gue transfer ya gocap ya 100. Ini bukan soal ngomongin duitnya gitu. Cuman bukan nominalnya. Betul. Ternyata di belakang dia buat depo. Terus ada yang suka datang ke sini minjem berapa ratus mamanya, katanya buat A buat B, nggak ada kabar segala macam. Jadi ini bukan soal kita nggak sayang, cuman ya kalau soal makanan ya mamanya ya kalau pengen lapar ya makan ke sini deh gitu atau apa gitu. Akhirnya mereka tuh mempersepsikannya berbeda, dikirain gua ini kayak ini kali panti apa gitu kan. Sampai saya gini, Mas, saya kalau misalnya kan adalah teman-teman kita lah, saya minjam uang nih, saya bilang misalnya saya ini ada project untuk ngantar barang, saya nggak ada uang nih untuk berangkat, saya bilang saya minjam uang dulu. Kalau misal besok belum cair, saya bilang Mas minta maaf uangnya saya belum dapat. Saya karena ada kendala di sini. Kita nyampaikan apa adanya. Karena kita bukan untuk depo kan, memang betul-betul kita berangkat kerja kan. Mas bayangin tuh. Sekarang saya berangkat dari Surabaya pergi ke Jakarta. Itu paling tidak 450 udah pasti kan tiketnya kan. Nah, sampai kadang itu pun sampai bawa bekal coklat di dalam tas tuh. Saya selalu bawa bekal coklat, Mas, kemana-mana, Mas. Karena ketika lapar tuh coklat tuh bisa untuk nambah tenaga. Buat nahan ya. Untuk nahan. Jadi di dalam tas saya selalu bawa coklat. Itu selalu saya bawa, Mas, karena gini, Mas, saya udah dulu dipercaya orang, saya akhirnya tidak dipercaya orang. Jadi saya tidak memaksa orang untuk percaya sama saya, tapi saya akan membuktikan dengan kinerja saya. Gitu ya. Betul. Saya enggak bisa, saya udah berubah, saya enggak mau ngomong kayak gitu, Mas. Saya membuktikan apa yang saya kerjakan. Saya akan berusaha untuk membuat orang tuh percaya dengan saya. Dan saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah saya buat gitu, Mas. Karena sekarang ini kan saya tidak punya apa-apa, Mas. Yang saya punya kan cuma kejujuran. Dan semangat. Itu aja yang saya punya. Kalau yang lain udah tidak ada. Itu aja, Mas. Ya, siap. Itu mantap tuh, teman-teman. Ini beneran deh. Ini kalau lu udah nonton ini videonya lumayan panjang nih. Jadi kalau kalian nggak nyimak bener-bener itu udah rugi gitu. Jadi mungkin terakhir nih, gue udah salut banget sama lu. Saran-sarannya biar mereka bisa berhenti dan pola pikirnya kayak Mas. Jadi gini ya, teman-teman ya. Mungkin di saat kalian lagi main sekarang, kalian lagi menang, kalian pasti berpikir omongan saya ini karena saya kalah. Itu pemikiran pejudi. Tapi kalian harus ingat, kalian bisa hitung sendiri kok berapa yang kalian menangkan, berapa yang kalian kalahkan. Itu kan hitung sendiri aja. Nggak perlu saya harus menjelaskan bagaimana. Kalian berhenti itu dari hati. Kami tidak bisa mengajak kalian untuk berhenti, tidak bisa. Kalian mau berhenti dari hati kalian atau kalian diberhentikan karena keadaan kalian. Jadi kalau kalian yang baru mulai mau main berjudi, yang baru mau
masih lagi kenceng-kencengnya. Pikirkan benar-benar, masih banyak orang yang pengen makan, yang belum makan di lampu merah di mana itu, orang yang hanya mencari sesuap nasi. Susah kita menghabiskan uang sampai ratusan juta. Saya ngomong seperti ini sambil berkaca untuk diri saya juga. Bukan berarti mengajak teman-teman, enggak, tapi paling tidak introspeksi diri untuk diri yang lebih baik. Dan satu lagi, ketika kita sudah habis, ketika kita sudah bingung untuk bangkit, pikirkan aja, kita ini seperti emas. Emas walaupun di comberan tetap emas. Mau dimanapun tetap emas. Jadi kita nih tetap menganggap diri kita emas, walaupun saat ini kita lagi di comberan. Yakini diri kita tuh sebagai emas, karena emas sampai kapanpun tetap berharga. Itu aja sih, Mas. Ya, siap tuh, setuju teman-teman, tuh bagus banget tuh. Jadi yaudah, kalian udah nonton video ini, harusnya kalian sudah mikir nih, harus berhenti, dan pola pikirnya harus perlu dibenerin nih kayak Mas Franky ini. Itu aja ya. Thank you. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Gue juga udah lapar tadi, udah pesan GoFood. Kita makan dulu aja deh. Oke. Ya.